Ya ini kita betul-betul harus hati-hati nih kalau memang masalah dari fosil itu, energi fosil itu sudah makin sedikit ya. Kan sekarang ini kalau nggak salah cadangan minyak itu kan tinggal 20 tahun lagi. Ya, tinggal 20 tahun lagi. Terus gas bumi tinggal 53 tahun lagi. Kalau ini tidak diantisipasi, lah kasihan anak cucu kita nggak kebagian energi. Jadi belum merdeka alias terus menerus harus impor nanti. Kasihan ya cucu kita ya. Makanya ya Ndoro ya, sebagai negara besar kita itu mesti Ndoro. Apa? Punya banyak energi. Jadi harus ada minyak, ada LPG ada, LNG ada. Di sepak bola ada El Clasico. Dunia artis ada itu Tapi di samping itu mempersiapkan energi ini ya Pak Ahmad ya. Energi yang terbarukan tadi itu. Penting juga loh, kita mesti punya kesadaran untuk berhemat. Betul kan? Betul. Dulu kan rakyat menikmati subsidi BBM. Loh kok malah jadi boros. Kan begitu. Nah sekarang apa kita ini masih termasuk boros atau pemakaian energinya atau gimana ya? Yang saya tahu Pak, cuma dari Jakarta Pusat ke Jakarta Selatan itu habisnya bukan karena jarak Pak, macet. Karena macet tuh. Kan habis terbakar itu, gimana itu Pak? Nah itu artinya masih langkah-langkah yang dilakukan belum efektif dalam konteks konservasi tadi, terutama dalam penghematan begitu. Sehingga masyarakat tidak punya pilihan. Keborosan itulah yang menjadi lifestyle ya, gaya hidup. Gaya hidup boros ya. Makanya. Nah dalam hal ini seharusnya pemerintah mulai menyiapkan cara-cara ya. Misalnya tadi kalau dulu sudah dimulai dengan biofuel, bioetanol, biodiesel dan seterusnya, itu harus dilanjutkan harusnya. Di sisi lain harus dikaitkan dengan juga dalam hal tata kelola sebuah kota. Misalnya transportasi, ada istilahnya traffic and transport management begitu ya. Jadi manajemen lalu lintas di jalan gitu ya. Jadi kalau lalu lintasnya bagus, tidak ada kemacetan, maka BBM juga lebih hemat. Lebih hemat gitu. Jadi apa yang sudah dilaksanakan pemerintah itu ya saya rasa rakyat makin sadar untuk tidak boros energi itu. Ya gimana ya, artinya tadi kan tidak mau pakai KRL, tidak mau pakai tidak mau pakai alat-alat yang sebetulnya tidak harus mengeluarkan energi. Jadi gini menurut, yang penting aku pengen pendapatmu gimana? Ya kalau menurut kita itu ya harus semakin menggalakkan dan meningkatkan penghematan itu. Pemerintah udah benar menganjurkan penghematan. Dan itu tidak hanya dalam hal energi. Dalam apa aja? Lu dalam segala bidang penghematan. Misalnya? Lu supaya anggaran itu tetap bisa dihemat. Ya toh? Jangan malah dikorupsi. Politikus itu juga harus hemat. Hemat apa? Hemat berbohong. Kamu itu antara politisi berbohong sama tukang akik ada deketnya nggak? Ada. Apa? Sebagai duta anak muda saya Pak ya. Saya masih juga. Muda kamu ya? Ya masih sih alhamdulillah. Saya melakukan penghematan dari segi fashion. Ya. Fashion. Saya kalau pakai celana nih. Gantinya 5 tahun sekali. Mengikuti pergantian Presiden Republik Indonesia. Itu bukan hemat, jorok itu. Selordik. Itu isinya kutu semua. Oh iya, dia membudidayakan kutu. Artinya ya gini, mulai saat ini ya Pak Ahmad ya. Ini susah sih bicara sama orang kurang pendidikan. Iya. Jadi gini, sebenarnya kita mulai memiliki kesadaran untuk melakukan konservasi energi. Mungkin bisa dijelaskan soal apa itu ya? Konservasi energi itu kan sebetulnya ada upaya, ada rancang bangun, ada blueprintnya dari sebuah konsep dan gagasan. Itu gimana itu Pak? Artinya
kebutuhan energi kita tidak hanya terpaku pada fossil fuel. Fossil fuel yang hanya tinggal 20 tahun, coba kita konversi dengan menggunakan gas alam ya, yang masih 53 tahun tadi gitu ya. Nah, itu tidak cukup, dicarikan lagi bahan bakar nabati, biodiesel, bioetanol, sehingga nanti yang 20 tahun ini bisa diperpanjang mungkin sampai 40 atau 50 tahun pemakaiannya, karena ditopang dengan pemakaian sumber energi yang lain tadi gitu. Mas Ahmad, tapi soal gas alam itu yang disebut LNG itu ya? Iya. Nah, itu kayak apa itu? Pembangunan pipa-pipanya kan harus merata di seluruh daratan Indonesia. Mahal kan? Mahal. Itu dilakukan nggak sih sama pemerintah bikin pipa gas itu? Dilakukan tapi belum memadai gitu. Kok kebanyakan tapinya toh Mas? Ya, memang begitu. Jadi kepentingannya itu kepentingan rakyat masih nomor 2 dong? Iya, nomor 2, nomor 1 ekspor. LNG terbesar masih diekspor. Ya, sementara pihak yang mengimpor dari Indonesia itu menimbun, tidak hanya dipakai tapi menimbun. Untuk tabungan masa depan mereka. Nah, dalam konteks ketahanan energi kita terancam di situ. Waduh, ini Jadi nanti satu saat energi di Indonesia ini habis, negara-negara lain Ya. punya cadangan energi dari Indonesia. Betul, seperti itu. wah, Asem tenan ya. jadi kita tidak diberdayakan tapi kita diperdaya. Berdaya. Oh, dibohongi ya? Pemerintah sadar nggak ya Indonesia? Nggak tahu nih, merah putih di atas kita loh. 70 17 tahun Agustus Indonesia tuh hampir merdeka. loh. Berapa hari lagi? 17 kan cuma 3-4 hari lagi kan? Iya, tapi kita bisa keok kehabisan energi. Aduh, merah putih, kasihan betul sih nasibmunya tuh. Aduh. Tenang. Kaget, saya juga kaget. Aku juga kaget. Tenang. Saya punya ide. Apa? Kita bikin energi alternatif baru. Oh, apa ini? Energi angin. Wah, Nah, Oh, jadi kan tapi buka apa angin apa coba? kan kalau kita nih di Indonesia tuh ada yang namanya budaya kerokan. Orang dikerok, Hah? keluar angin. Ah. Sekarang kalau dikerok, ditampung. Jadi saya perlu energi angin. Nih, ambil aja. Gitu. Ada. bener dong. Cerdas ya. Cerdas tau, Cerdas ya. cerdas. Kita kan Cerdas, punya betul. banyak sumber-sumber angin itu, Doro. Tidak, kelihatan dari badannya. Anginnya habis. Jadi kempes. Ini kita banyak. Nah, Sumber angin kita ini malah sering kita buang-buang, iya, Doro. makanya. Lah kalau sejauh ini ya Mas Ahmad ya. Iya. Langkah-langkah yang sudah dilakukannya pemerintah misalnya konservasi energi negara kita itu kan kita sebetulnya kan masih dituntun oleh kepentingan negara lain kelihatannya ya. Jadi kira-kira ya kan kita harus punya kemampuan untuk menyatakan bahwa kita bisa, Ya. kita mampu. Ya. Modalnya apa Mas kalau kita mampu itu? Modalnya seharusnya kemandirian ya, kemandirian para expert kita, para ahli kita ya. Mungkin profesor, doktor dan sebagainya di bidang energi kan cukup banyak ya. Itu artinya punya kemandirian. Jangan mudah disetir dengan yang namanya kalau di dunia ini ada nama Seven Sister ya. Seven Sister itu adalah Saudara perempuannya 7. ya ada 7 itu perusahaan-perusahaan minyak global ya yang membuat semacam korporasi global, mungkin dengan kata lain ada istilah kapitalisme global begitu. Itu yang mengatur agar pola pemakaian energi tidak beranjak dari fossil fuel gitu. Oh, justru pengennya itu main fosil terus. Iya. Dan kita habis ya kan? Betul. Mereka nyimpen. Kalau kita beranjak ke bahan bakar nabati misalnya, pasar dia berkurang. Itu. Jadi ditahan ya agar tetap tergantung pada fossil fuel. Sementara fossil fuel sudah dikuasai oleh mereka, termasuk crude oil kita ya, itu juga dikuasai oleh mereka. Duh, itu rumahnya di mana sih? Seven Sister itu. Itu kayak anak kos-kosan. Anak kos-kosan loh, Seven Sister. Gitu. Berat banget ya. Bahaya. Bahaya Ini itu. memang harus diantisipasi. Coba sejak gimana? dini, Doro. Aku tuh kadang-kadang mendengar pendapatmu tuh kadang-kadang ya. Harus diantisipasi. Jadi gimana? Sejak awal. Jadi jangan sampai ya nanti itu kita mengalami krisis energi. Udah krisis energi, apalagi krisis moral. Wah. Kenal ya sama Bung Karno. Wih, kenal banget. Oh. Sampai caranya pidato tahu. Obat Ya. kopi toko yang ulo apa angin kejero kaya mono brandangan. Itu Bung Karno itu.